Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran bilangan dan olah data dengan dosen pengampu Dr. Andes Yuli Witanto, MPD. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di video kali ini kita akan membahas menyajikan data dalam bentuk tabel. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, namaku Imalu Solihah dengan NIM 14014220057. Di sini aku bersama teman-temanku dari kelompok 2. Ada Apriliana Prilly Utami dengan NIM 14014220076. Kemudian ada Anika Rahmadani dengan NIM 14014220074. Selanjutnya ada Farica Dwi Saputri dengan NIM 14014220089. Kemudian Desi Indah Herowati dengan NIM 14014220075. Kemudian ada Syafia Ardia Humaira dengan NIM 14014220084 dan ada Widya Nuraini dengan NIM 14014220097 dan yang terakhir ada Rehanah Isat Sugiyarto dengan NIM 14014220073. Disimak baik-baik ya videonya. Ibu guru menuliskan golongan darah teman-temannya, yaitu menanyakan satu persatu kemudian menuliskannya di sebuah kertas. Didapat bahwa golongan darah dari teman-temannya terdiri atas golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Nah, di sini terdapat daftar golongan darah semua teman-teman Edo, yang didapati bahwa Siti bergolongan darah O, Beni bergolongan darah A, Edo bergolongan darah B, dan golongan darah teman-teman yang lain. Jika kita menginginkan jumlah siswa yang memiliki golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, ataupun golongan darah O, daftar di atas itu masih sulit untuk dibaca. Karena penyajian data sangat penting agar mudah untuk membacanya, maka bentuk daftar dibuat dalam bentuk tabel, yaitu dengan memberikan garis kolom dan garis seperti bentuk berikut. Nah, di sini terdapat contoh tabel daftar golongan darah siswa kelas 5 yang terdiri dari 3 kolom. Yang pertama, kolom penomoran siswa, yang kedua, kolom nama siswa, dan yang ketiga, kolom golongan darah siswa. Nah, tabel di atas memiliki keuntungan adalah sangat mudah untuk melihat banyaknya siswa, yaitu ditunjukkan pada kolom nomor. Namun kelemahannya adalah apabila ingin mengetahui banyaknya siswa dengan golongan darah tertentu masih harus menghitung satu persatu. Oleh karena itu, dapat dibuat tabel dalam bentuk lain seperti tabel berikut. Nah, di sini terdapat contoh tabel daftar golongan dari siswa kelas 5 yang sudah dikelompokkan berdasarkan golongan yang sama. Nah, di sini terdapat 3 tabel. Yang pertama tabel penomoran, yang kedua tabel golongan darah, dan yang ketiga tabel nama siswa. Dari tabel di samping, sangat mudah melihat siapa saja anak yang memiliki golongan darah A, B, AB, dan O. Banyaknya golongan darah juga langsung terlihat, yaitu A, B, AB, dan O. Pada kolom nomor akan menentukan banyaknya golongan darah, yaitu ada 4 golongan darah. Golongan darah A ada 12 anak, golongan darah B ada 7 anak, golongan darah AB ada 3 anak, dan golongan darah O ada 8 anak. Apabila daftar golongan darah di atas menginginkan banyak siswa masing-masing golongan darah, maka dapat dibuat tabel berikut. Pada kolom nomor menyatakan banyaknya golongan darah, yaitu ada 4 golongan darah. Banyaknya siswa yang memiliki golongan darah A, B, AB, dan O terdapat pada kolom banyak siswa atau disebut dengan frekuensi. Nah, tabel dengan kolom frekuensi disebut tabel frekuensi. Pada tabel frekuensi, pada kolom bawah kanan menunjukkan jumlahnya. Jadi, pada tabel di samping tersebut, jumlahnya adalah 30 ya. Jadi, tabel dengan kolom frekuensi disebut tabel frekuensi. Pada tabel frekuensi, pada kolom bawah kanan menunjukkan jumlahnya ya. Selanjutnya, tabel frekuensi sering digunakan untuk menyajikan data dari kelompok tertentu karena mudah untuk melihat informasi secara keseluruhan
Namun, untuk melihat secara detail atau rinci, diperlukan data tambahan ya. Setelah melihat daftar golongan darah siswa kelas 5, berdasarkan tabel tersebut dapat diperoleh informasi sebagai berikut. Yang pertama, siswa yang memiliki golongan darah A ada 12 anak. Yang kedua, siswa yang memiliki golongan darah B ada 7 anak. Yang ketiga, siswa yang memiliki golongan darah AB ada 3 anak. Dan yang terakhir, siswa yang memiliki golongan darah O ada 8 anak. Selanjutnya, untuk menentukan membuat tabel, yang pertama yaitu data diurutkan terlebih dahulu. Kemudian, dikelompokkan data yang sama untuk menentukan frekuensinya. Contoh soal, hasil ulangan materi penyajian data pada pelajaran matematika siswa kelas 5 diperoleh hasil sebagai berikut. 95, 85, 65, 75, 75, 85, 75, 95, 70, 80, 75, 95, 75, 80, 75, 70, 75, 75, 90, 95, 80, 90, 65, 70, 75, 90, 85, 70, 85, dan yang terakhir 70. Nah, terdapat pertanyaan. A. Buatlah tabel frekuensi dari data di samping. B. Tentukan nilai tertinggi dan terendah. C. Berapa anak yang mendapat nilai di atas 75? Nah, terdapat sebuah jawaban, yaitu untuk mempermudah data tersebut dapat diurutkan dari data yang paling terkecil. Nah, dapat diperoleh hasil seperti contoh berikut ini. Dari data di samping dapat dikelompokkan siswa dengan nilai yang sama sebagai berikut. Nilai 65 ada 2 anak, nilai 70 ada 5 anak, nilai 75 ada 9 anak, nilai 80 ada 3 anak, nilai 85 ada 4 anak, nilai 90 ada 3 anak, dan yang terakhir adalah nilai 95 ada 4 anak. Nomor 1 adalah dari data terurut di atas dapat dibuat tabel frekuensi sebagai berikut. Dalam tabel tertulis hasil post-test materi penyajian data mata pelajaran matematika kelas 5 SD Nusantara 1 dengan isi tabel nomor, nilai, dan banyak siswa atau frekuensi. Nomor 1 adalah nilai 65 dengan banyak siswa 2. Nomor 2 dengan nilai 70 dengan banyak siswa 5. Nomor 3 nilai 75 dengan banyak siswa 9. Nomor 4 nilai 80 dengan banyak siswa 3. Nomor 5 dengan nilai 85 dan banyak siswa adalah 4. Untuk nomor 6 nilai 90 banyak siswa 3. Dan nomor 7 nilai 95 dengan banyak siswa 4. Maka jumlah dari hasil banyak siswa yang mengikuti post-test materi penyajian data mata pelajaran matematika kelas 5 SD Nusantara 1 adalah 30 siswa. Nah, yang kedua adalah nilai tertinggi adalah 95 dan nilai terendah adalah 65. Untuk yang ketiga adalah anak yang mendapat nilai di atas 75 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah anak yang mendapatkan nilai 80 ada 3 anak. Dan yang kedua ada anak yang mendapat nilai 85 ada 4 anak. Anak yang mendapatkan nilai 90 ada 3 anak dan anak yang mendapat nilai 95 ada 4 anak. Jadi anak yang mendapatkan nilai di atas 75 adalah 3 anak ditambah 4 anak ditambah 3 anak dan ditambah 4 anak. Maka hasilnya adalah 14 anak. Sekian, terima kasih. Nah, itulah tadi cara menyajikan data dengan tabel. Mudah bukan? Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat untuk kita semua. Semangat belajar ya, jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Bye.